أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barakah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai terakhir kemarin hadis ke-60, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kalian supaya berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, kemudian berbuat baik kepada bapak-bapak kalian, summa yusikum bi aqrabi fal aqrabu, kemudian berbuat baik kepada kerabat dekat dan kerabat yang jauh. Inilah jamaah urutan-urutannya ketika kita ini mempunyai sesuatu yang harus kita berikan atau kebaikan yang harus kita sampaikan kepada orang lain, apakah berupa sedekah, infak, atau kebaikan bentuk apapun. Utamakan kepada ibu kita atau kedua orang tua kita, baru kemudian famili kita maupun orang yang lain, ya. Jangan kebalik, fakir miskin kita santuni, orang kehabisan bekal kita kasih, tapi ibu bapak kita telantarkan. Jangan, urutannya seperti itu. Dan juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Wahai Muhammad, mereka bertanya tentang kepada siapa infak itu harus diberikan atau mendermakan harta itu. Maka qul, jawablah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jawablah wahai Muhammad, kamu bersedekah atau berbuat baik itu dari barang-barang yang baik. Jadi syaratnya adalah dari sesuatu atau rezeki yang baik, karena Allah tidak menerima sedekah atau pemberian dari barang yang buruk, ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib.
Sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali dari hasil yang baik alias yang halal. Nah, kepada siapa? Kepada orangnya ini, walil walidain, kepada ibu bapakmu, wal aqrabin, kemudian baru kerabat-kerabatmu, family-familimu yang dekat, yang jauh, yang ada hubungan famili, wal yatama wal masakin, baru kemudian anak yatim. Ya, lebih luas lagi. Kenapa demikian? Kalau anak yatim banyak yang ngurusi. Kalau ibu bapak kita kekurangan, siapa yang tanggung jawab? Ya kita sebagai anaknya dan saudara-saudara kita, begitu. Tapi kalau orang miskin, anak yatim, masyarakat luas masih banyak yang memberi santunan. Bahkan ada lembaga amal, ya, dari lembaga-lembaga amal yang ada itu memberikan santunan kepada yatim. Apalagi ada panti asuhan. Biasanya di panti asuhan itu tidak kurang yang memberi santunan, bantuan ke sana. Coba kalau kita punya hajat, punya apa gitu kan, kemudian kelebihan makanan, mau dikemanain coba Pak? Pikiran orang pasti, oh kasihkan panti aja, ya gitu. Jadi di panti, di tempat-tempat lembaga yang sosial itu kebanyakan atau sudah ada orang yang memberikan bantuan ke sana, bahkan kadang sampai berlebih-lebih. Saya ada teman itu yang mengelola panti sampai ditawarkan berasnya itu, ya, karena sudah overload, yang memberi tiap bulan ditawarkan, dijual murah kepada siapa saja, istilahnya diuangkan daripada numpuk di gudang. Nah, tapi kalau orang tua kita, siapa yang ngasih? Nah, itulah urutannya. Islam mengatur seperti itu. Sampai infak aja jangan lupakan kedua orang tuamu, kemudian kerabatmu, baru kemudian anak yatim dan orang miskin. Wa benis sabil, demikian pula orang yang sedang safar, bepergian, kehabisan bekal. Nah, di Masjid Mujahidin ini sering jadi jujukan orang kehilangan dompet mau nyebrang luar pulau, atau yang dari luar pulau mau pulang ke Jawa kehilangan dompet di Perak sana, di pelabuhan, ya, datang ke masjid ini minta bekal supaya beli tiket nyampe ke tujuan. Nah, makanya alhamdulillah kita sudah punya lembaga amal mujahidin. Ya, saya sarankan kita kalau ada orang seperti itu langsung diantarkan ke lembaga amal mujahidin supaya diberi santunan, ya, dan kita juga menjadi donaturnya. Nah, supaya apa? Supaya tertib, ya, supaya tertib, tidak ada yang umpama kalau ada orang yang maaf ini kadang-kadang orang itu bujui Pak, nipu, tidak kehilangan diwara, kehilangan dompet. Nah, itu nanti ada sendiri yang bagian menanya-nanya itu sehingga orang ini betulan atau bohong gitu. Ini ada bagiannya ternyata, yaitu Ibnu Sabil, orang yang sedang bepergian dan kehabisan bekal. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja kebaikan yang kalian kerjakan, sebesar apapun sedekah yang kalian keluarkan, maka Allah sangat tahu niat yang ada dalam hatimu. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tambahan dari keterangan hadis yang lalu. Selanjutnya kita menginjak hadis ke-61, 62, 63. Ternyata dalam kitab ini ada keterangan dhaif, maka tidak kita bacakan. Langsung saja kepada hadis yang sahih. Hadis ke-64, babnya ke-32, babu ismu qati'ir rahim, bab dosanya orang yang memutus silaturrahim. Haddatsana Abdullah bin Shalih
menceritakan pada kami Abdullah bin Saleh, qala dia berkata, haddatsani Al-Lais, menceritakan kepadaku Al-Lais, qala dia berkata, haddatsani Uqailin, menceritakan kepadaku Uqail, ani Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im, menghabarkan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im, an Jubair bin Mut'im akhbarahu, bahwasannya Jubair bin Mut'im menghabarkannya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini dosa orang yang memutus silaturahim. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan kekerabatan, memutus hubungan silaturahim. Dia berjanji tidak akan menyambung silaturahim, tidak mau seduluran dengan kerabatnya. Ya, ini diancam oleh Rasulullah, tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. Karena memutus silaturahim ini para jamaah termasuk dosa besar, minal kabair, bukan perkara sepele. Ya, apakah secara langsung ngomongnya, ya aku gak dulur-duluran mbek awakmu, hati-hati Pak, mungkin gara-gara dum-duman warisan ndak roto alias tidak adil, ya kan, sehingga cekcok, yang satu tidak mau nyambangi ke yang lain juga siwak, ya dihajar, disiwak, tidak mau nyambangi. Itu banyak terjadi seperti itu. Atau tidak mau silaturahim, memutus silaturahim karena perceraian, tidak mau kontak, tidak mau menghubungi lagi, sehingga yang asalnya saudara itu jadi renggang. Naudzubillah min dzalik. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, entah itu secara langsung atau dengan sindiran atau kalimat yang tidak langsung, pokoknya intinya memutus silaturahim, itu ancamannya tidak bisa masuk surga. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mensarah atau menjelaskan tentang kalimat la yadkhulul jannah, sabda Nabi yang mengatakan bahwa tidak bisa masuk surga. Satu, kata beliau, tidak masuk surga maksudnya adalah bagi yang menghalalkan memutus silaturahim. Ini pertama. Jadi tidak bisa masuk surga karena merubah syariat Allah. Memutus silaturahim itu haram, dia halalkan. Oh, ndak apa-apa nek aku gak nyambangi DE, halal wae. Itu namanya memutus silaturahim. Loh, ini termasuk memutus silaturahim, sudah masalah. Yang penting aku mangkel gak nyambangi, gak atene mancik omahe DE. Hati para jamaah. Itu kalimat yang sharih, yang jelas. Dia memutus silaturahim. Lu dosa wis gak ada dosa-dosaan. Kadang orang begitu, Pak. Entah itu sadar, entah itu emosi atau apapun, jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, termasuk menghalalkan atau membolehkan memutus silaturahim, padahal memutus silaturahim itu dosa besar. Ini kata Imam Nawawi tidak bisa masuk surga karena model pertama menghalalkan memutus silaturahim. Yang kedua, tidak masuk surga
bersama golongan yang pertama masuk surga, yaitu as-sabiqunal awwalun. Ini bagi orang yang menganggap atau masih berkeyakinan bahwa memutus silaturahim itu dosa, tetapi dia terbawa nafsu sehingga sampai mati tidak tobat, tidak akur dengan saudaranya, dengan famili yang diputus tadi, juga tidak minta maaf, tidak tobat ke Allah, keburu mati, membawa dosa besar, memutus silaturahim. Nah, ini kata Imam An-Nawawi, dia tidak masuk surga bersama as-sabiqunal awalun, orang yang pertama kali masuk surga. Akan tetapi pada akhirnya tetap masuk surga, yaitu dia harus nebus dulu kesalahannya, disiksa dulu di neraka, atau kalau Allah mau diampuni langsung. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi yang jelas orang yang memutus silaturahim itu tidak masuk surga. Ya, pengertiannya itu tadi. Satu, tidak masuk surga selama-lamanya karena sudah murtad, kafir. Karena apa? Merubah syariat. Ya kan? Bukan karena memutus silaturahimnya, merubah syariat yang haram dihalalkan. Ini termasuk dosa besar. Kemudian selanjutnya yaitu hadis ke-65, menceritakan pada kami Hajjaj bin Minhal, dia berkata menceritakan pada kami Syu'bah, dia berkata menghabarkan kepadaku Muhammad bin Abdul Jabbar, dia berkata aku pernah mendengar Muhammad bin Ka'ab bahwasannya dia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahimah syujnatun minar rahman, sesungguhnya rahim itu adalah akar atau bersumber dari Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Taqul, dia rahim ini pernah curhat kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inni zulimtu, sesungguhnya aku ini telah didolimi. Ya Rabbi, wahai Rabbku, inni quti'tu, sesungguhnya aku telah diputus. Ya Rabbi, ini dan seterusnya. Masih banyak lagi curhatan, pengaduan rahim kepada Allah yang menciptakannya ini. Fayujibuha, lalu Allah menjawabnya dengan pertanyaan, ala tardaina an aqta'a man qata'aki, apakah kamu tidak mau wahai rahim, apakah kamu ridho jika aku memutus orang yang memutus hubungan denganmu? Ya, dengan kata lain, apakah kamu ridho kalau aku memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahim? Wa asila man wasolaki, dan aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan denganmu. Nah, hadis ini sampai di sini tidak ada jawabannya dari rahim. Tapi kalau kita flashback dari hadis yang lalu, yaitu hadis nomor 50, ya ini mirip hadis nomor 50, itu ada jawaban dari rahim ini, yaitu qalat bala ya Rabbi, tentu saja wahai Rabbku. Kemudian Allah pun melanjutkan, fadzalika laki, ini adalah ketetapan untukmu. Jadi sudah menjadi ketetapan dari Allah, tidak bisa dirubah,
tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada orang memutus silaturahim, Allah memutus hubungan dengan dia. Kalau kita ini diputus hubungan dengan misalnya manusia, masih banyak manusia yang lain diputus hubungan dengan majikan, ya istilahnya putus hubungan kerja, masih bisa kerja ya wirausaha sendiri. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang di PHK, putus hubungan kerja. Masih banyak jalan untuk mengais rezeki, ya menjemput rezeki dari Allah. Tapi kalau Allah yang memutus hubungan dengan kita, gara-gara kita memutus silaturahim, coba mau kemana kita? Ini musibah para jamaah yang kadang tidak disadari oleh sebagian orang. Dia usaha seret, dia buka usaha lagi bangkrut, pailit, ditipu orang, diutang orang, dibawa lari, nyakatut sak modal-modalnya. Barangkali punya dosa memutus silaturahim itu tadi, sehingga Allah memutus hubungan, tidak memberkahi hidupnya. Nanti ada hadisnya, ada dosa itu yang oleh Allah tidak ditunda balasannya di akhirat. Begitu memutus silaturahim ini diantaranya, dan termasuk durhaka kepada orang tua, begitu memutus silaturahim langsung oleh Allah disiksa di dunia. Nah, masalahnya kadang orang tidak peka, siksaan Allah itu bisa usaha yang tidak sukses-sukses, bangkrut, ditipu orang, musibah atau siksa dari Allah itu bisa anak yang sakit-sakit tidak sembuh-sembuh, atau menjadi bujang lapuk, tidak laku-laku, ya sampai lama, bisa jadi karena memutus silaturahim. Atau istilahnya dalam tanda kutip apes melulu, tinggal di mana saja difitnah orang, bergaul dengan siapa saja dicaci orang dan lain sebagainya, dihinakan oleh Allah hidupnya. Nah, mari kita koreksi, jangan-jangan kita ini ada yang suka memutus silaturahim. Kalau kita putus silaturahim, putus hubungan dengan Allah, Allah tidak mau hubungan dengan kita. Walaupun hebat, sholatnya bagus, puasanya bagus, sodakonya mungkin banyak, tapi punya dosa memutus hubungan silaturahim dengan famili, dengan kerabat, dengan saudara, apalagi memutus hubungan dengan orang tuanya. Orang tua kandung, Pak, ada yang siwak dengan orang tuanya, dengan ibunya siwak, mangkel, belain istrinya, kemudian dia siwak dengan ibu kandungnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu kontan balasannya di dunia. Siwak dengan bapaknya gara-gara waktu kecil tidak diopeni, tidak ngakui bapaknya, memutus hubungan silaturahim dengan bapak. Oh, jangan kira enak hidupnya anak seperti itu. Allah memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahim, dan Allah menyambung hubungan dengan orang yang suka menyambung silaturahim. Maka nggak ada pilihan lain, Pak, kecuali kita setiap hari, setiap dari bangun tidur sampai tidur lagi itu agendakan di antara kegiatan kita dalam sehari itu silaturahim. Dan silaturahim zaman sekarang tidak mesti datang fisik, bisa dengan telepon, medsos, bisa dengan video call. Nah begitu, yang penting kita ada silaturahim dengan saudara kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu hadis ke-65. Hadis ini juga sama dengan hadis ke-54 dan 55, ya, tentang hukuman orang yang memutus silaturahim itu, bahayanya seperti itu.
Jadi bukan hanya di akhirat tidak bisa masuk surga, tapi di dunia Allah sudah tidak mau hubungan dengan orang yang suka memutus silaturahim itu. Kemudian selanjutnya satu hadis lagi, karena dalam bab ini ada hadis tambahan, hadis ke-66 menceritakan pada kami Adam bin Abi Iyas, dia berkata menceritakan pada kami Ibnu Abi Dhi'b, dia berkata menceritakan pada kami Sa'id bin Sam'an, dia berkata aku pernah mendengar Abu Hurairah yata'awwadha, aku pernah mendengar Abu Hurairah berlindung min imaratis sibyan was sufaha, kata Sa'id bin Sam'an, Abu Hurairah itu pernah mengatakan bahwa berlindunglah dari yang namanya satu, apa itu? Imaratis sibyan, yaitu penguasa atau pemerintah yang dia ini adalah sibyan, masih kanak-kanak. Tentu ini bukan anak kecil. Sibyan itu ya usia TK itu loh Pak ya, sibyan itu usia TK, SD kelas 1 itu. Wassufaha, dan berlindunglah kepada Allah dari penguasa yang sufaha, orang yang rendah akalnya, orang yang kurang akal. Jadi Abu Hurairah sangat takut dengan dua model pemimpin atau penguasa. Satu penguasa yang sibyan, kekanak-kanaan, namanya anak kecil itu tidak serius, dunianya itu main-main, istilah kita ya cengengesan gitu ya. Ini bahaya pemimpin seperti ini, penguasa cengengesan. Pak, ini bagaimana? Ada laporan, Pak, ada kasus begini bagaimana? Oh, itu bukan urusan saya. Nanti ada lagi, Pak, ini BBM kok naik tengah malam. Oh, itu bukan urusan saya. Cengengesan, nggak serius. Ya, menjadi penguasa nggak serius. Yang kedua, kata Abu Hurairah, yaitu penguasa yang sufaha. Sufaha itu BODOH, bahkan lebih bahasa Surabaya yang lebih mewakili. Apa itu? Longor, maaf ini, longor, pemimpin yang longor, di bawahnya bodoh, itu sufaha, kurang akal. Istilah yang tren itu plonga-plongo, ya, ngahno, plonga-plongo, tidak ngerti apa-apa, kayak wayang, kayak boneka. Ini ditakuti sama sahabat itu. Kalau berlindunglah kepada Allah, jangan sampai kamu dipimpin oleh penguasa yang modelnya itu tadi, dua itu. Yang pertama kelompok penguasa yang cengengesan, yang kedua bodoh. Apalagi dua hal ini menyatu dalam satu orang, wow, sudah bahaya pol itu. Faqala Sa'id bin Sam'an, maka berkatalah Sa'id bin Sam'an, fa'ahbirni Ibnu Hasanah al-Juhaini annahu qala li Abi Hurairah, bahwasannya dia bertanya kepada Abu Hurairah, ma ayatuhu dzalik, wahai Abu Hurairah, cirinya apa satu zaman yang pemimpinnya itu plonga-plongo, yang pemimpinnya itu bodoh, yang pemimpinnya itu kekanak-kanaan, itu kayak apa masyarakatnya itu, cirinya kayak apa kalau itu terjadi itu? Qala Abu Hurairah pun menjawab, antuk to'a arhamu, ya, antuk to'a arhamu. Yang pertama adalah kalau
silaturahim sudah diputus, yaitu silaturahim putus. Jadi tidak ada silaturahim. Banyak orang yang tidak mau silaturahim, tidak nganggep saudaranya itu saudara, tidak nganggep orang tuanya itu orang tua, lebih seneng dia itu hubungan dengan kawannya, temannya daripada hubungan dengan orang lain, ya, dengan orang tuanya atau kerabatnya. Jadi dia seneng dengan teman atau orang lain. Bahkan memalsu nasab. Ada nggak Pak seperti itu? Jadi bapaknya bukan ini diakui yang ini, atau karena malu mungkin bapaknya turunan PKI tidak diakui itu sebagai bapaknya. Bisa jadi seperti itu. Pokoknya di tengah masyarakat banyak orang memutus silaturahim, termasuk di dalamnya tidak mengakui nasab. Wa yuta'a maghwiyah, dan kesesatan yang ditaati. Kesesatan yang ditaati, muta'an maghwiyah. Gara-gara pemimpin pelongo-pelongo dan pemimpin cengengesan, sehingga kesesatan ditaati. Apa itu sesat? Ya, kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan orang yang sesat ya Allah. Tapi kita minta an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau beri nikmat. Nah, siapa sesat di situ selain Islam? Ya, selain Shiratal Mustaqim itu pasti jalan sesat. Apapun, apakah ideologi buatan manusia sekarang, manusia zaman dulu, atau aturan undang-undang buatan manusia zaman sekarang atau zaman dulu yang bertentangan, berseberangan dengan as-siratal mustaqim yang setiap hari kita minta itu, maka itulah kesesatan. Nah, kalau kesesatan itu ditaati, ya singkatnya itu hukum selain hukum Allah gitu aja, ya. Kalau hukum selain hukum Allah itu ditaati, itulah buah daripada pemimpin model tadi itu. Jadi ini cirinya, kan sahabat ini bertanya kepada Abu Hurairah, cirinya apa? Ya, cirinya ini kesesatan yang ditaati. Kemudian yang terakhir adalah apa? Wa yu'sal mursyid. Sebaliknya, justru orang yang menunjukkan jalan yang lurus, mursyid, yang menunjukkan irsyad, jalan yang lurus, diapain? Hah? Ditentang, dimusuhi, dikriminalisasi. Sudah komplit, guys. Terjadi di mana nih, Pak? Negerinya Arya Kamandanu. Ya. Ini zaman Abu Hurairah belum ada loh. Zaman sahabat belum ada. Masya Allah ya. Jadi yang dikatakan oleh Allah, Rasul, sahabat, hari ini kita mengalami para jamaah. Nah, kalau kita tidak semakin beriman kepada syariat Allah, kepada Rasul, tidak semakin cinta kepada Allah, Rasul, tidak semakin cinta kepada ajaran Islam, terus bagaimana lagi caranya? Allah tunjukkan nih melalui Abu Hurairah. Dulu Abu Hurairah sudah bilang 1400 lebih, ya 1400 tahun lebih yang lalu sudah bilang, kalau ada kamu berlindung kepada Allah,
Jangan sampai dipimpin oleh penguasa yang dia ini kekanak-kanaan dan dia ini adalah bodoh. Cirinya masyarakatnya adalah suka memutus silaturahim, kemudian mentaati aturan yang sesat. Yang ketiga adalah apa? Justru penyampai kebenaran, penyampai petunjuk ditentang, dimusuhi. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.